Oke, baik. Selamat siang. Selamat jumpa kembali di kelas digital Kak Fajar ya. Bersama adik-adik semua, hari ini kita akan membahas mengenai energi mekanik ya. Ini nggak semua sekolah mengajarkan energi mekanik di kurikulum 2013, jadi cuma beberapa sekolah, tapi seenggaknya nggak apa-apa dipelajarin untuk nanti di ujian akhirnya pada saat kelas 9 biasanya ada aja soal tentang ini ya. Oke, kita langsung saja. Jadi apa sih energi mekanik itu? Jadi energi mekanik adalah energi pada benda, tapi dia sebenarnya adalah gabungan. Ya, sederhananya adalah gabungan atau nilai total dari energi potensial ditambah energi kinetik, ya, tambah energi kinetik. Nah, kalau ada yang nanya, Kak, energi potensial itu apa sih? Energi potensial ini, sebentar kita ganti warna dulu ya, adalah energi karena posisi. Energi karena posisi atau kedudukan. Terus kalau energi kinetik apa, Kak? Ini energi karena pergerakan. Energi karena pergerakan. Karena bendanya bergerak ya. Jadi ada bergerak sehingga dapat energi kinetik. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya, kalau energi potensial itu adalah massa kali gravitasi kali ketinggian. Cuman ingat, hanya harus dalam meter. Ya, dalam meter. Itu EP. Energi massa kali gravitasi kali H atau ketinggian dalam meter. Kalau energi kinetik gimana ngitungnya? Energi kinetik adalah setengah dikalikan massa kali kecepatannya dikuadratin. Kecepatannya ubah ke meter per sekon, biasanya seperti itu. Ya, jadi nanti rumusnya energi mekanik adalah EP-nya ditambahin sama EK-nya gitu. Oke, sampai sini dulu. Dicoba dibaca dulu, dilihat rumusnya ya. Karena intinya kita hari ini cuma fokus ke belajar menghitungnya aja dulu ya. Jadi EP sama dengan megah MGH, ya, EK sama dengan setengah MP kuadrat. Nah, energi mekaniknya adalah EP tambah EK. Oke, ini Felis, Laura, gimana yang kemarin sudah belajar ini? Paham ya? Hafal rumusnya sudah? Paham, Kak. Oke, sekarang kita cek ke soal-soal seperti apa. Seperti ini nih. Ada pemain bola nendang bolanya. Nah, bolanya punya massa 200 gram. Ya, biasanya kalau ngitung energi kinetik, nanti ditanya adalah masanya harus dalam bentuk kilogram. Jadi masanya kita ubah dulu. 200 gram ini kan setara 200 ubah ke kilo, berarti dibagi 1000 ya. Dari gram ke kilo bagi 1000. Jadinya adalah 200 bagi 1000 adalah 0,2. Jadi ini 0,2 kilo ya. Jadi nendang bola dengan massa 200 gram, kecepatannya 20 meter per sekon. Berapa energi kinetik bola tersebut? Oke, berarti kecepatannya tetap ya. V-nya adalah 20 meter per sekon. Nggak usah diubah. Kecepatannya sudah benar. Satuan kecepatannya sudah benar. Nah, jadi ini energi kinetik. Tadi rumusnya apa? Setengah Setengah kali apa? kali mas Setengah kali kali V pangkat 2. ya, kecepatan ya. Kecepatan pangkat 2 atau V pangkat 2. Setengah kali masanya 0,2 kali V-nya 20 tapi dikuadratin. Nah, berarti ini setengah kali 0,2 dikali 20 kuadrat berapa? 400. 400 ya. Berarti ini setengah dikali, yang dikali 0,2-nya sama 400 dulu biar gampang hitungnya. Nolnya hilang satu-satu kiri kanan ya. Sehingga tinggal 2 kali 40 berarti 80 ya. Setengah kali 80 berapa? 40. 40. Ya, jadi jawabannya adalah 40 joule ya. Nah, itu energi kinetiknya, rumusnya setengah MP kuadrat. Bisa ya? Jadi kalau massanya masih gram, ubah ke kilogram dulu. Kecepatannya kilometer per jam, ubah ke meter per sekon dulu. Oke, soal pertama bisa, soal keduanya.
Perhatikan gambar bis dan mobil yang sedang melaju balap-balapan. Misalkan nih, bisnya karena berat kecepatannya cuma 10 meter per sekon. Sedangkan mobilnya karena lebih ringan kecepatannya kencang 20 meter per sekon. Ya. Massa busnya adalah 10.000 kilo atau 10 ton ya. Massa mobilnya adalah 500 kilo setengah ton. Nah, perbandingan energi kinetik antara bus dengan energi kinetik mobil adalah, berarti ini kita bikin aja perbandingan. EK-nya si bus dibandingin EK-nya si mobil. EK-nya bus kan setengah MP kuadrat ya rumusnya ya. EK-nya mobil juga setengah MP kuadrat rumusnya. Setengahnya kiri kanan sama dibuang aja kan perbandingan. Berarti tinggal M kali V-nya aja dikuadratin, jangan lupa V-nya. Yang bis masanya dia bilang 10.000 kilo. Oke, kita tulis 10.000 dikali kecepatannya bis adalah 10, berarti 10 kuadrat ya. Kan V kuadrat. Yang mobil sekarang masanya berapa? 500 ya. Kali kecepatannya 20 dikuadratin. Berarti ini adalah 10.000 dikali 100 banding 500 kali 400. Ini 10.000 kali 100 jadi berapa ini? Silahkan. Ayo Arya Felis. 10.000 kali 100. Juta. Jadi 1 juta. Oh iya. Dibandingin. Nah, ini 500 kali 400. 5 kali 4-nya kan 20. Ya, tinggal nolnya sini ada 2. Nolnya 2 lagi jadi ada 4 nolnya. Sampai nolnya 4. Tuh 2, 3, 4. Jadi 200.000 ya? Iya. Nah, sekarang dikecilin. Kalau di sebelah kanan nolnya dicoret 5, sebelah kiri nolnya coret 5 juga. Berarti 10 banding 2. Dikecilin lagi 10 banding 2 berapa tuh? 5 banding 1. Iya, 5 banding 1. Masing-masing dibagi 2 ya. Jadi ada jawabannya yang C. Gimana sampai sini bisa Arya Felis? Riz? Bisa Kak. Mau tanya dulu nggak? Riz? Marji? Enggak, Kak. Aman ya? Oke, karena aman, kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Ada dua benda punya massa yang sama, anggaplah sama-sama sekian 2 kilo lah misalkan. Benda A bergerak dengan energi kinetiknya 4 joule. Sedangkan benda B bergerak dengan energi kinetik 16 joule. Maka perbandingan kecepatannya, ini sebenarnya kalau dibilang perbandingan kecepatannya tinggal akar kuadratnya aja. A banding B. Ya, ini cara cepatnya ya. A banding B kalau perbandingan ya. Tinggal akar kecepatan aja. Yang A, tinggal akar energi kinetiknya. Yang A 4 joule. Berarti akar 4. Banding yang B 16 joule. Berarti akar 16. Akar 4, 2. Akar 16, 4. 2 banding 4. Dikecilin, bagi 2, kiri kanan. 1 banding 2. Selesai jawabannya yang A. Cuman kan di sekolah nggak boleh begini ngerjainnya. Jadi ya terpaksa kita harus nulis sesuai rumusnya ya. Ini yang setengah massa kali kecepatan si A dikuadratin. Banding setengah kali massa kali kecepatan B-nya dikuadratin sama dengan energi kinetik A banding energi kinetiknya si B. Ya. Setengah massanya kita coret karena sama, kiri kanan massanya dia bilang sama. Berarti tinggal V-nya A banding V-nya B kuadrat, sama-sama kuadrat ya. Sama dengan EKA banding EKB. VA kuadrat banding VB kuadrat sama dengan energi kinetiknya A 4 banding energi kinetiknya B 16. Ini biar kuadrat kiri kanan hilang, maka ini kita akarkan, diakarin. Akar VA kuadrat VA banding akar VB atau kecepatan si B VB. Akarnya 4, 2. Akarnya 16, 4. Jadi VA atau kecepatan A banding kecepatan si B, 2 banding 4 dikecilin adalah 1 banding 2. Nah, ini dia cara aslinya gitu.
Ya, jadi kalau di sekolah pakai cara ini ya. Cara sekolah kayak begini. Ini cara esai. Oke, karena dia bilang masanya sama. Gimana, Felis, Laura, paham gak ini? Paham, Kak. Oke, Marji, kalau ada bingung boleh tanya Arya juga ya. Sinyalnya kurang bagus boleh silakan lewat chat ya. Kalau ada yang bingung nggak usah malu-malu, silakan ditanya. Oke, kalau ini sudah paham, kita masuk ke energi potensial yang tadi rumusnya M kali G kali H. Ya, kita lihat di sini. Ada dua buah kelapa, dua pohon kelapa ya. Ini kelapa A, tingginya 6 meter. Ini kelapa B, tingginya baru 3 meter. Kebetulan kelapa A 2 kilo beratnya, masanya. Kelapa B masanya 1 kilo. Percepatan gravitasinya sama-sama 10 meter per sekon kuadrat. Maka perbandingan energi potensial buah di pohon A sama energi potensial buah di pohon B adalah, ya tinggal dimasukin saja. EP-nya si A banding EP-nya si B. EP itu energi potensial ya. Rumusnya EP kan tadi M kali G kali H. Banding M kali G kali H lagi. Karena sama-sama energi potensial. Kita hitung yang A dulu nih. Masanya berapa? Dia bilang masa kelapa A 2 kilo. 2 kilo. Gravitasinya sama-sama 10. Tinggi kelapa A berapa? Ini 6 meter. Ada ya 6 meternya. Nah, 2 kali 10, 20. 20 kali 6, 120. Kita tulis 120. Nah, baru sekarang kita hitung yang B perbandingannya. MGH-nya si B. Masanya B adalah 1 kilo. Gravitasinya 10. Tingginya 3 meter. 1 kali 10, 10. 10 kali 3-nya 30 ya. Nah, ini kalau dikecilin jadi berapa nih? Ayo berapa? 4/1. Arya, Laura, 4/1. Riris sama nggak, Riris? Bingung, Riris? Ini sama-sama dibagi 30 ya. 120 bagi 30, 4. 30 bagi 30, 1. Jadi 4/1. Benar ya, jawabannya yang D. Hati-hati ada yang 1/4 juga. Hati-hati kebalik ya. Jadi kalau dia bilang energi potensial A dulu, baru energi potensialnya si B, berarti A banding B. Jangan B banding A ya. Oke, itu soal mudah. Nah, terus pertanyaan lanjutannya ketika buah jatuh dari pohon, terjadi perubahan energi. Misalkan tadi ada buah kelapa tadi. Ya, buah kelapa yang tadi ini kan energinya selalu tetap. Nih buah kelapa di sini. Nah, anggap ini bawahnya, tanahnya. Energi potensial di sini anggap paling maksimal 100 joule. Energi kinetiknya adalah 0. Sehingga energi mekaniknya adalah 100 juga. Oh gitu, Kak. Energi mekanik kan EP-nya tambah EK-nya. Ya. Nah, awalnya dia punya energi potensial yang maksimal. Pas jatuh ke bawah, baru di tengah jalan sini, EP-nya tinggal 40. Maka EK-nya jadi 60. Kok gitu, Kak? Biar EM-nya selalu tetap 100. Ya, karena maksimalnya tadinya 100 kan? Gitu. Jadi kalau di atas 100, total energi di bawah juga 100. Pas nyampe tanah, EP-nya jadi 0. Kenapa? Kan nggak punya ketinggian. EK-nya jadi paling maksimal. Berapa maksimalnya? 100. Kenapa? Biar EP tambah EK-nya tetap 100 lagi. Gitu. Sampai sini paham dulu nggak konsep awalnya begini nih? Riz, Arya, Marji? Paham, Kak. Paham, Ya, Kak. jadi kalau paling atas, yang paling tinggi adalah energi potensialnya. Lama-lama berubah jadi energi kinetik pas sampai bawah maksimal ya. Makanya di sini ketika buah mangga jatuh dari atas pohon, energi yang berubah adalah energi potensial jadi kinetik biasanya dilengkapin dengan bunyi yang blue, debu gitu biasanya gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang mana? Cek.
Oke. Ya, benar yang C ya. Biasanya kalau aslinya cuma sampai sini aja ya. Jarang ada yang sampai bunyinya. Potensial jadi kinetik saja. Kebetulan yang bikin soal ini rajin sampai bunyi dibilang. Oke, ini diingat dulu konsep aslinya begini. Jadi kalau nanti ditanya energi kinetik di ketinggian berapa, kita bisa hitung aja pakai cara seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Saat peluru ditembakkan vertikal ke atas, peluru ditembak ke atas. Sorry, melengkung nih. Nah, ini dia. Ini tanahnya. Ini ada peluru tembak ke atas. Ke atas sini. Nah, gitu kan. Tapi dia nggak mungkin lurus ya. Kalau tembakin ke atas, harusnya ntar jatuh lagi ke bawah kan. Pas waktu di atas yang paling gede apanya tadi? Maksimumnya apa potensialnya? Potensial apa kinetiknya yang paling gede? Potensial. Potensial. Potensialnya maksimal. Kinetiknya minimal ya. Iya. Tapi pas nanti dia jatuh ke bawah lagi, energi potensialnya justru yang paling kecil ya. Karena nggak punya ketinggian. Kinetiknya paling gede. Kenapa? Karena paling kenceng dia bergeraknya. Nah, jadi jawabannya yang mana nih? Silahkan. Yang Nomor 1 benar nggak? Nomor 1. Kinetiknya minimal saat mencapai tanah. Salah ya? salah, Kak. Salah. Nomor 2, Benar. Salah. EP-nya yang maksimum. Salah. Jadi jawabannya mana? 3. 3, 4 apa 4 aja? 4. Yang keempat. Iya. Yang keempat doang ya? Iya. Iya, yang keempat doang. Yang ini salah juga nomor 3. Kinetiknya maksimum ketika ada di paling bawah. Bukan di titik tertinggi kinetiknya maksimum. Kalau yang maksimum di titik tertinggi berarti itu adalah si potensial ya. Nah, itu kenapa belajar ini dulu? Karena menjawab soal ini. Ini soal versi tingkat lanjutnya. Kalau ada gravitasi di tempat tersebut 10, ya. Nah, buah kelapanya jatuh. Kelapanya berapa kilo? Kelapanya 4 kilo. Ya. Nah, berapa energi kinetik ketika di ketinggian 3 meter? Kita belajar dulu. Ini paling atas tadi EP paling atas adalah MGH. Ini pakai cara aslinya dulu ya. Masanya 4 kilo, gravitasinya 10, tingginya 12 meter paling atas. Jadi berapa ini silahkan? 480. Ini ya 480 joule. EK-nya berapa paling atas? Berapa joule? 0. Ya 0 joule kan paling atas. EP-nya benar, EP-nya 480. Tapi EK-nya 0 ya kalau paling atas ya. Karena biar EP tambah M-nya tetap ya. Nanti EM-nya tetap. EM-nya tetap. EP tambah EK-nya tetap. Namanya EM, energi mekanik. Nah, di ketinggian 3 meter, anggaplah di sini 3 meter nih. Ini pas di 3 meter. Pas di tinggi 3 meter, EP-nya adalah massa kali gravitasi kali tingginya. Masanya 4, gravitasi 10, tingginya 3 meter. Jadi berapa ini silahkan? 100. Ya, 120 joule. Berarti EK-nya berapa? Biar tetap tadi EM-nya. 260. 60. 260 apa 360? 360. Iya, 360. Kenapa 360? Biar EP tambah EK-nya selalu 480 joule ya. Bener nggak? Bener kan? Caranya gitu ya. Jadi EP tambah EK-nya nggak berubah. Terus Kak, kalau begini kan lama. Tapi yang begini yang paling bener. Nanti kamu paling ngerti. Ada nggak cara cepatnya? Ada. Ya. EK itu adalah selisih atau delta. Segitiga itu maksudnya selisih atau delta ya. Selisih energi potensial. Ngitung selisih energi potensial gimana? Massa kali gravitasi kali apa? Kali aja tingginya. Dikurangin sama tinggi yang ditanya. Masanya 4 kilo, gravitasinya 10.
tinggi paling atas, ini H paling atas, 12. Tinggi yang ditanya berapa? Tinggi yang ditanya adalah 3 meter, berarti 12 kurangin 3. 4 kali 10, 40. Kali 12 kurangin 3, 9. 40 kali 9, 360 joule. Sama kan? Nah, inilah cara langsungnya. Tapi ini cara yang paling benernya, begitu ya. Jadi nanti tergantung mau pakai cara yang mana. Ya, kalau kapalnya lebih senang pakai cara yang atas karena kelihatan jelas. Tapi kalau pakai cara yang bawah nggak apa-apa ya. Ini kalau buat isi PG pakai cara bawah aja. Oke, sampai sini gimana? Ada mau tanya dulu dari Arya, Riris, Felis, Laura, Marji? Tidak ada, Kak. Enggak, Nggak Kak. ada kan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kapal akhirnya sesi yang ini dulu ya. Tapi jangan logout dulu karena kita mau ada sedikit tambahan ya. Kita berhenti merekam dulu.